Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatur Rahman. Saya dari Prodi S1 Teknik Industri. Pada pertemuan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana musculoskeletal disorder. Pada kali ini saya melakukan ini untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi dan fisiologi. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Musculoskeletal disorder. Kita zoom aja biar lebih detail, lebih oke. Musculoskeletal berasal dari dua kata, muscula otot atau muscle, skeletal rangka atau tulang, atau bisa disebut skeleton. Jadi musculoskeletal itu hubungan dengan otot dan rangka tubuh. Rangka tubuh itu bisa tulang, sendi, tendon, dan ligamen. Musculoskeletal disorder. Tadi kan musculoskeletal itu hubungan dengan otot dan rangka tubuh. Dan disorder itu kan lebih ke gangguan. Jadi kan musculoskeletal disorder itu gangguan pada sistem otot dan rangka tubuh. Yaitu masalah yang menyerang otot, tulang, sendi, tendon, atau ligamen. Ini ada contoh gambarnya. Ini yang paling kiri ini ada contoh sendi. Ini banyak kayak macam-macam sendinya juga. Ini adalah gambar tendon. Ini ada gambar dari ligamen. Bentar. Gambar dari ligamen. Oke. Cukup jelas ya. Oke, lanjut. RSI merupakan singkatan dari repetitive strain injury, yang artinya cedera akibat tekanan atau ketegangan berulang. Cedera ini terjadi karena gerakan yang sama dilakukan terus-menerus dalam waktu lama tanpa cukup istirahat, sehingga menyebabkan kerusakan pada otot, sendi, atau tendon. Biasanya ini dilakukan pada orang-orang yang nge-gym. Biasanya kan itu mengangkat dumbbell kan itu gerakannya monoton. Gerakan yang itu tujuannya untuk melatih otot, tapi untuk yang saya bahas ini mungkin untuk terkait pekerjaan dan aktivitas yang bisa mempermudah. Oke, contoh RSI di sekitar. Saya mengambil contoh RSI di sekitar itu mengambil dari aktivitas menyapu. Aktivitas menyapu rumah atau halaman sering menyebabkan RSI karena gerakan berulang mengayunkan sapu secara konstan. Itu kan sama ya, kayak mengangkat dumbbell tadi yang saya jelaskan. Dan postur janggal membungkuk karena gagang sapu terlalu pendek. Ini ada dua sapu ya teman-teman. Yang kanan itu sapu yang gagangnya panjang, dan ini yang kiri itu sapu yang gagangnya pendek. Sapu yang gagangnya pendek ini sering dan masih banyak yang menggunakan sapu yang gagangnya pendek seperti ini. Ini banyak orang yang menggunakan itu di pedesaan. Masih banyak yang menggunakan gagang sapu pendek. Dan ini menyebabkan pembungkukan ya teman-teman, karena kan gagang sapunya pendek, jadi kita harus membungkuk untuk bisa mencapai daun-daun tersebut ya. Oke, lanjut. Untuk pergelangan tangan memutar secara berlebihan untuk mengumpulkan sampah. Untuk punggung atau pinggang memuntir saat menyapu area lebar. Jadi kan biasanya ada nih daun dari sini ke sini, langsung kita sapu dari sini langsung ke sini dalam satu biasanya pivot mungkin dalam olahraga basket ya. Oke, lanjut. Dan ini cedera-cedera yang rata-rata terjadi dari aktivitas menyapu. Ini ada sakit pada
tulang punggung bagian bawah ini biasanya dikarenakan sapunya pendek, jadi dia menyapu dalam kondisi membungkuk. Ini sakit pada bahu atau bisa disebut shoulder ya, shoulder. Ini biasanya karena dilakukan secara terus-menerus. Dan ini ada sakit juga pada tangan, ini biasanya pada grip ya, pegangannya itu biasanya sapunya terlalu besar atau terlalu kecil, jadi kita harus memerlukan tenaga lebih untuk pegangan, dan biasanya juga terlalu lama karena memegang. Lanjut, intervensi desain fasilitas yang saya tekankan ya, memastikan dimensi alat sesuai dengan pengguna. Jadi biasanya itu mengganti sapu dengan gagang yang lebih panjang. Tinggi ideal gagang sapu harus setidaknya setinggi bahu pengguna agar pekerja tidak perlu membungkuk saat menyapu. Jadi panjangnya sapu, lebih ke panjangnya sapu. Oke, yang selanjutnya menyediakan alat yang mengurangi beban postur janggal. Itu menggunakan serokan sampah atau bisa disebut pengki bertangkai panjang agar tidak perlu berjongkok atau membungkuk ekstrim saat memindahkan sampah. Ini untuk setelah menyapu sih ya. Ini lebih ke memindahkan sampah yang sudah disapu mungkin. Sama. Oke, yang selanjutnya itu memodifikasi area pegangan untuk mengurangi tekanan pada tangan. Memastikan gagang sapu memiliki diameter yang nyaman digenggam. Yang saya bilang tadi bahwa pegangan itu harus nyaman, dan nyamannya setiap orang itu berbeda-beda. Jadi ada yang tangannya besar, ada yang tangannya kecil, ada yang nyamannya dengan ukuran segini, ada yang nyamannya dengan ukuran ya pada intinya setiap orang berbeda-beda. Untuk mengurangi tenaga mencengkram, itu ya tujuannya untuk mengurangi tenaga mencengkram. Biasanya kalau sapu yang terlalu besar itu membutuhkan tenaga yang besar, karena kalau gaya kecil ya tahulah. Metode kerja yang sesuai untuk penyapu. Untuk metode sendiri, sadar postur itu penting ya. Pastikan punggung lurus dan gunakan sapu yang tinggi. Jadi kita diharapkan itu menggunakan sapu yang tinggi atau yang panjang agar kita tidak membungkuk. Yang selanjutnya, gunakan rotasi, ganti tangan atau sisi tubuh yang dominan saat menyapu. Jadi pada saat menyapu kan biasanya menggunakan dua tangan. Itu digunakan kisaran pada menyapu, pada sapu yang panjang kan biasanya pakai dua tangan yang dominan biasanya kan ada yang di bawah lah ya. Yang dominan itu kayak yang memerlukan tenaga lebih. Nah itu bisa mungkin tangan kanan yang di bawah, nanti mungkin kalau udah lumayan lama ganti tangan kiri yang di bawah agar bebannya seimbang antara tangan kanan dan tangan kiri biar tidak terlalu lelah. Lanjut ke istirahat dan peregangan. Berhenti sejenak, regangkan punggung dan bahu, jangan menyapu sampai punggung terasa sakit. Jadi ketika kita kira-kira nih ada keluhan kayak ada rasa udah mulai lelah, mungkin kita bisa ambil istirahat mungkin sekitar 10-20 menit untuk meregangkan agar ototnya itu rileks juga. Untuk pertemuan kali ini mungkin hanya segitu. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.